Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan membahas materi mengenai memahami model-model penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Berikut nama anggota kelompok 5. Afitri dengan NIM A1D1180031, Soliha Atijani dengan NIM A1D1180032, Reni Alisa Lestari A1D1180034, Intan Anissa Ramadhani A1D1180035, Siska Andari Zulfa A1D1180036, Nugraheni Suci Pratiwi A1D1180037. Yang terakhir, Binti Asrikah dengan NIM A1D1180038. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Jenis-jenis metode penilaian. Metode penilaian bermacam-macam, namun secara garis besarnya bisa diklasifikasikan menjadi 4 kelompok tes pilihan. Menuntut siswa untuk memilih jawaban yang paling benar, sebagaimana pada soal pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan. Penilaian performa terbatas berhubungan dengan penilaian tentang tugas terbatas yang sangat terstruktur dengan baik, seperti menulis sebuah paragraf lengkap tentang sesuatu topik. Realisme tugas. Penilaian performa yang diperluas guna meningkatkan tingkat realisme. Juga terdapat kecenderungan untuk membuat tes tertulis tradisional menjadi lebih autentik, yakni memiliki realisme yang lebih tinggi. Hal ini telah menyebabkan rancangan teks sedemikian rupa sehingga cocok untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan penggunaan soal serta prosedur lebih mirip dengan apa yang terjadi dalam dunia nyata. Kompleksitas tugas. Butir soal dengan jawaban pilihan cenderung memiliki kompleksitas yang rendah, baik dalam masalah yang disajikannya maupun hakikat jawaban yang diharapkannya. Penilaian performa yang tengah berlangsung melibatkan pola gerakan yang kompleks, yang dipandu oleh pengintegrasian informasi dan keterampilan khusus dari berbagai pengalaman belajar. Misalnya, memainkan alat musik, mengoperasikan mesin, dan memperbaiki peralatan listrik. Berikut ini adalah panduan untuk menggunakan penilaian siswa yang efektif. Pertama, penilaian yang efektif memerlukan konsepsi yang jelas tentang semua hasil belajar yang dimaksudkan. Kedua, penilaian yang efektif memerlukan bahwa beraneka macam prosedur penilaian yang digunakan. Ketiga, penilaian yang efektif memerlukan bahwa relevansi prosedur pengajaran harus dipertimbangkan. Keempat, penilaian yang efektif memerlukan sampel yang cukup dari performa siswa. Kelima, penilaian yang efektif memerlukan prosedur yang adil untuk setiap siswa. Keenam, penilaian yang efektif memerlukan spesifikasi kriteria untuk menilai performa yang berhasil. Ketujuh, penilaian yang efektif memerlukan umpan balik atau feedback bagi siswa yang menekankan kehebatan performanya dan kelemahan-kelemahan yang harus dikoreksinya. Yang terakhir, penilaian yang efektif harus didukung oleh pensekoran serta sistem pelaporan yang komprehensif. Manfaat penilaian prestasi. Yang pertama, untuk menentukan ranking yang relatif atau tidak mutlak kepada siswa. Kedua, untuk memberikan deskripsi tentang tugas-tugas belajar yang bisa siswa lakukan atau tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, bentuk tes. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis merupakan sekumpulan item pertanyaan atau pernyataan yang dirancang baik oleh guru maupun evaluator secara sistematis, guna memperoleh informasi tentang siswa. Kedua, tes lisan. Tes lisan merupakan sekumpulan butir pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara terencana, diberikan oleh seorang guru kepada para siswanya tanpa melalui media tulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap guru atau pembuat naskah soal tes esai. Pertama,
merancang pertanyaan esai. Kedua, menginterpretasikan data. Ketiga, kelebihan dan kelemahan esai. Keempat, men-skor tes esai. Terakhir, mengatasi kelemahan tes esai. Alat ukur rating. Alat ukur rating dapat dikelompokkan menjadi 3 macam bentuk. Pertama, daftar cek. Daftar cek adalah salah satu alat evaluasi yang termasuk alat ukur rating. Alat ini banyak digunakan oleh guru karena 2 keunggulannya. Yang pertama, cara pembuatannya paling sederhana. Selain itu, penggunaannya juga mudah sehingga dengan sedikit training, guru sudah bisa menggunakannya. Kedua, skala rating. Skala rating merupakan alat ukur keterampilan yang masih juga tergolong alat ukur non-tes. Seperti alat ukur daftar cek, alat ukur ini juga sudah lama digunakan di bidang evaluasi pendidikan. Yang terakhir, kartu-kartu skor. Alat ini muncul untuk penilaian kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar maupun dengan produk yang diajarkan oleh guru selama 1 semester atau 1 kuartal. Selanjutnya, penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan satu jenis penilaian dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai teknik penilaian, di mana peserta didik menciptakan suatu respons atau alternatif jawaban sendiri terhadap suatu pertanyaan atau tugas, atau melakukan tindakan, perbuatan, unjuk kerja dalam dunia nyata. Landasan pemikiran. Pertama, menyediakan kesempatan untuk menilai proses dan produk. Kedua, menyediakan informasi komprehensif bagi guru. Ketiga, autentik. 4. Akuntabilitas. Kelima, akurat, teliti, dan tepat. Keenam, kelemahan testing. Selanjutnya, karakteristik asesmen alternatif. Pertama, terdapat saling keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran. Kedua, peserta didik dipandang sebagai klien utama. Ketiga, penilaian alternatif dilakukan secara berkelanjutan. Keempat, memuat tugas-tugas bermakna. Kelima, kriteria penilaian didistribusikan terlebih dahulu. Selanjutnya, teknik-teknik yang digunakan dalam penilaian alternatif. Ada portofolio, rubrik, observasi, interview atau wawancara, penilaian diri, poster tempelan, jurnal siswa, buku catatan harian tentang peserta didik, diskusi kelompok terfokus, tugas-tugas tertulis tentang suatu kejadian, tugas-tugas unjuk kerja, peta pikiran, kerja kelompok, serta proyek peserta didik. Selanjutnya, ada penilaian autentik. Penilaian autentik itu adalah sejenis penilaian alternatif yang dikerjakan di dalam setting dunia nyata. Oleh karena itu, penilaian autentik juga merupakan penilaian alternatif apabila peserta didik melakukan, menerapkan, atau melaksanakan suatu tugas di dalam kehidupan nyata. Tetapi, tidak berarti semua teknik penilaian alternatif dapat digunakan dalam penilaian autentik. Ciri-ciri penilaian autentik. Pertama, real life dan ongoing. Kedua, kriteria yang akan digunakan dimengerti sejak awal. Ketiga, valid dan reliable. Keempat, peserta didik merancang sendiri tugasnya. Kelima, mengembangkan dan mengutamakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Keenam, autentik atau dalam situasi nyata. Ketujuh, komprehensif dan terintegritas. Kedelapan, menekankan proses dan produk. Kesembilan, mengutamakan fakta dan bukti langsung. Grade hasil belajar. Penentuan grade biasanya dilakukan setelah beberapa kali evaluasi, sedangkan skor penilaian merupakan hasil yang dicapai siswa hanya untuk 1 kali evaluasi saja. Kemudian, skor penilaian didokumentasikan dan digabungkan dengan skor evaluasi lain sehingga dapat digunakan untuk menentukan grade pada akhir semester atau kuartal. Untuk menentukan grade, guru meringkas dan menggabungkan beberapa aspek pencapaian hasil belajar, misalnya kehadiran, partisipasi di kelas, ketaatan dalam mengikuti ujian awal, tengah, dan akhir masa belajar. Macam-macam grade. Pertama, grade tunggal. Kedua,
kedua, grade ganda, ketiga, grade kategori. Langkah-langkah menentukan penilaian terakhir. Pertama, sejak awal pertemuan dengan para siswa, tentukan makna dari grade atau skor yang direncanakan. Kedua, tentukan penampilan atau performance apa yang perlu dimasukkan dalam grade. Tiga, beritahukan kepada para siswa tentang bagaimana proses penentuan grade dilakukan, agar mereka dapat meningkatkan motivasi belajar dengan tetap memperhatikan proses penentuan grade hasil belajar. Keempat, penilaian akhir hasil belajar siswa. Kelima, buatlah estimasi bagaimana persentase siswa menerima nilai dalam setiap tingkatan grade yang ada. 6. Buatlah kriteria atau bobot guna membuat pertimbangan kategori tentang penampilan siswa. Ketujuh, sertakan catatan yang perlu pada setiap siswa. Terakhir, hindari tindakan penentuan grade yang menghasilkan interpretasi yang keliru atau meragukan. Selanjutnya, tes performa. Tes performa atau performance test merupakan suatu jenis tes di mana peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu tugas dengan menggunakan bahasa sedikit mungkin, bahkan kalau memungkinkan dapat dihilangkan sama sekali, kecuali untuk menguji keterampilan bahasa. Indonesia. Penilaian autentik seperti yang dikemukakan Valencia, Hibbert, dan Auflerbeck dalam Paris dan Ayres tahun 1995 meliputi 4 aspek utama, yaitu: pertama, authentic assessments inconsistent with classroom practice. Artinya, penilaian autentik konsisten terhadap praktis-praktis kelas. Kedua, authentic assessment collects diverse audience of students learning from multiple activities. Artinya, penilaian autentik mengumpulkan berbagai bukti dari pembelajaran siswa dari berbagai kegiatan, tidak sekedar berdasar pada tes tunggal atau contoh semata dari pengetahuan siswa. Penilaian autentik melibatkan pengumpulan bukti selama beberapa saat dari berbagai kegiatan akademik. Ketiga, authentic assessment promotes learning and teaching among the participants. Assessment is functional, practice, and beneficial. Artinya, penilaian autentik melibatkan pembelajaran dan pengajaran antar partisipan. Penilaian ini fungsional, bermanfaat, dan bermakna. Terakhir, authentic assessment reflects local values, standards, and control. Artinya, penilaian autentik menunjukkan nilai-nilai, standar, dan kontrol setempat. Konsep penilaian autentik. Penilaian autentik mementingkan penilaian proses dan hasil sekaligus. Nurgiantoro, tahun 2011, halaman 251. Ada 2 kata kunci untuk penilaian autentik, yaitu kinerja dan bermakna. Pengukuran hasil pembelajaran haruslah berupa kinerja atau unjuk kerja dan bermakna, artinya bersifat kontekstual. Kinerja yang ditampilkan itu ditemukan dan dibutuhkan dalam kehidupan. Misalnya, prinsip penilaian autentik. Pertama, penilaian terpadu dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, mengembangkan strategi yang sesuai agar penilaian dapat berfungsi sebagai cermin diri. Ketiga, melakukan berbagai strategi penilaian yang menyediakan berbagai jenis informasi tentang kompetensi belajar peserta didik. Keempat, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Kelima, mengembangkan dan menyediakan sistem perekaman yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik. Terakhir, menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Misalnya, cara tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, tingkah laku, dalam rangka mengumpulkan informasi. Macam-macam penilaian autentik menurut Greenleaf, Mary Kaigi, dan Rhonda Balinger, tahun 1997, halaman 1. Pertama, portofolio. Kedua, contoh-contoh tulisan. Ketiga, tatap muka guru dan peserta didik. Keempat, penugasan-penugasan kinerja. Kelima, rubrik dari penugasan proyek. Keenam, checklist pengamatan guru.
7. Wawancara lisan. 8. Tes-tes berkaitan dengan norma. Terakhir, penilaian diri. Penilaian autentik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merencanakan penilaian autentik sebagai berikut. Pertama, tentukan tujuan penilaian. 2. Jelaskan tujuan instruksional yang akan diuji. 3. Rencanakan cara untuk mengumpulkan bukti prestasi belajar peserta didik atas tujuan tersebut. 4. Lakukan penilaian autentik terhadap peserta didik. Terakhir, gunakan kriteria yang sudah dibuat dengan jelas untuk mengevaluasi penilaian. Selanjutnya, penilaian autentik dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian autentik pada hakikatnya adalah penilaian formatif yang dilakukan selama proses belajar. Namun demikian, penilaian autentik dapat digunakan untuk penilaian sumatif. Maka, bila akan dilakukan hal ini, dibutuhkan periode mana yang akan dijadikan sebagai salah satu penilaian itu. Landasan teoritis dan landasan pedagogis. Landasan teoritis tentang belajar bahasa dan strateginya, Brin dan Kendlin, tahun 1980, halaman 90 menyatakan bahwa belajar bahasa adalah belajar bagaimana untuk berkomunikasi sebagai anggota dari sekelompok sosial budaya tertentu. Sementara itu, dari perspektif sosiolinguistik, Heller, tahun 2007, halaman 2 berpendapat bahwa bahasa harus dipandang sebagai seperangkat sumber daya yang beredar dengan cara yang tidak sama dalam jaringan sosial dan ruang diskursif. Sementara itu, Wenden dan Rubin tahun 1987 halaman 3-13 mengatakan definisi yang paling komprehensif tentang strategi pembelajaran bahasa adalah sebagai berikut. Pertama, strategi belajar bahasa mengacu pada tindakan atau teknik tertentu, bukan karakteristik yang menggambarkan pendekatan umum pembelajar. Kedua, beberapa strategi pembelajaran bahasa dapat diamati, yang lain tidak. 3. Strategi berorientasi pada masalah dan bekerja untuk merespons kebutuhan, belajar, atau tidak memfasilitasi akuisisi penyimpanan, pencarian, atau penggunaan informasi. Keempat, kadang-kadang strategi dalam mengembangkan secara sadar, namun mereka dapat secara otomatis dan tetap di bawah kesadaran atau berpotensi sadar dengan mengembangkan fasilitas yang digunakan dalam strategi. Kelima, strategi setuju untuk berubah karena sebagai bagian dari perangkat lunak mental kita bisa dipelajari, dimodifikasi, atau ditolak. Selanjutnya, strategi melibatkan banyak aspek dari peserta didik, bukan hanya kognitif. Selanjutnya, strategi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terakhir, strategi memungkinkan peserta didik untuk menjadi lebih mandiri. Selanjutnya, pada landasan teoritis dan landasan pedagogis terdapat teori behaviorisme. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respons ditimbulkan oleh adanya rangsangan atau stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan. Watson juga dengan tegas menolak pengaruh naluri atau insting dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi, setiap perilaku dapat dipelajari menurut hubungan stimulus dan respon. Kedua, teori nativisme. Mereka menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis. Menurut mereka, bahasa terlalu kompleks dan mustahil dapat dipelajari oleh manusia dalam waktu yang relatif singkat lewat proses peniruan sebagaimana keyakinan kaum behavioristik. Ketiga, teori kognitivisme. Loughlin dan Elizabeth pada tahun 1993 halaman 54 berpendapat bahwa dalam belajar bahasa, seorang anak perlu proses pengendalian dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan kognitif dalam belajar bahasa lebih menekankan pemahaman, proses mental, atau pengaturan dalam pemrolehan, dan memandangkan sebagai seseorang yang berperan aktif dalam proses belajar bahasa. Manfaat penilaian autentik. Pertama, memungkinkan dilakukannya pengukuran secara langsung terhadap kinerja peserta didik sebagai indikator capaian kompetensi yang dibelajarkan. Dalam kegiatan ini, peserta didik dituntut untuk berunjuk kerja dalam situasi konkret dan sekaligus bermakna yang secara otomatis juga mencerminkan penguasaan dan keterampilan keilmuannya. Unjuk kerjanya bersifat langsung terkait dengan konteks situasi dunia nyata dan keterampilannya juga dapat diamati langsung. Kedua,
memungkinkan terintegrasikannya kegiatan pengajaran, belajar, dan penilaian menjadi satu paket kegiatan yang terpadu sehingga saat peserta didik dihadapkan pada suatu topik, peserta didik juga diminta untuk berunjuk kerja mempraktikannya dalam sebuah situasi konkret yang sengaja diciptakan. 3. Memberikan kesempatan peserta didik untuk mengkonstruksikan hasil belajarnya. Peserta didik diminta untuk mengkonstruksikan hal yang telah diperoleh ketika mereka dihadapkan pada situasi konkret. Keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk menampilkan kompetensi yang lebih tepat dinilai dengan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan suatu bentuk tugas yang meminta peserta didik untuk menunjukkan kinerja sebagaimana dilakukan di dunia nyata secara bermakna yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan. Dapat juga diartikan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian kinerja yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi tertentu yang merupakan penerapan pengetahuan yang dikuasainya. Artinya, penilaian autentik adalah penilaian kinerja atau performance assessment atau penilaian langsung atau direct assessment. Perbedaan utama antara penilaian autentik dengan penilaian konvensional atau tes. Pelaksanaan penilaian autentik tidak lagi menggunakan format-format penilaian konvensional seperti multiple choice, matching, true false, dan paper and pencil test, tetapi menggunakan format yang memungkinkan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas atau mendemonstrasikan suatu performasi dalam memecahkan suatu masalah. Prosedur penilaian autentik adalah menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik secara nyata. Penekanan penilaian autentik adalah pada penilaian yang tidak hanya mengacu pada hasil, akan tetapi penilaian pada proses. Bagaimana peserta didik memperoleh dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Teknik yang digunakan dalam penilaian autentik. Pertama, penilaian kinerja atau performance assessment. Kedua, wawancara lisan atau oral interview. Ketiga, pertanyaan terbuka atau constructed response items. Keempat, menceritakan kembali teks atau cerita, story or text retelling. 5. Portofolio. 6. Proyek. Piranti yang digunakan dalam penilaian autentik. Pertama, penilaian kompetensi sikap. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang disertai rubrik. 2. Penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian yang dilengkapi pedoman persekoran. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 3. Penilaian kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi keterampilan dapat pendidik lakukan melalui penilaian kinerja dalam mendemonstrasikan kompetensi tertentu, tes praktek, proyek, dan portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang dilengkapi rubrik. Selanjutnya, rubrik penilaian. Penilaian autentik menggunakan pendekatan penilaian acuan kriteria untuk menentukan nilai capaian subjek didik. Dengan demikian, nilai seorang pembelajar ditentukan seberapa tinggi kinerja ditampilkannya secara nyata yang menunjukkan tingkat capaian kompetensi yang dibelajarkan. Untuk menentukan tinggi rendahnya skor kinerja yang dimaksud, haruslah dipergunakan alat skala untuk memberikan skor-skor tiap kriteria yang telah ditentukan. Alat yang dimaksud disebut rubrik. Rubrik dapat dipahami sebagai sebuah skala penyekoran yang dipergunakan untuk menilai kinerja subjek didik untuk tiap kriteria terhadap tugas-tugas tertentu. Mueller, tahun 2008.
Dalam sebuah rubrik terdapat dua hal pokok yang harus dibuat, yaitu kriteria dan tingkat capaian kinerja. Kriteria berusaha hal-hal esensial, kompetensi yang ingin diukur tingkat capaian kinerjanya yang secara esensial dan konkret mewakili standar yang diukur capaiannya. Dengan membatasi kriteria pada hal-hal esensial, dapat dihindari banyaknya kriteria yang dibuat yang menyebabkan penilaian menjadi kurang praktis. Selain itu, kriteria haruslah dirumuskan atau dinyatakan. Jadi, berupa pernyataan dan bukan kalimat. Singkat padat, komunikatif, dengan bahasa yang gramatikal, dan benar-benar mencerminkan hal-hal esensial dari standar atau kompetensi yang diukur. Dalam sebuah rubrik, kriteria mungkin saja atau boleh juga dilabeli dengan kata-kata tertentu yang lebih mencerminkan isi, misalnya dengan kata-kata unsur yang dinilai. Penilaian dalam pembelajaran bahasa di Indonesia di sekolah dasar. Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Depdiknas tahun 2006. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi dalam rangkaian kemampuan siswa. Selanjutnya, penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar, pengolahan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa yang sesuai dengan indikator, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Selanjutnya, fungsi penilaian. Pertama, menggambarkan sejauh mana seorang siswa telah menguasai suatu kompetensi. 2. Mengevaluasi hasil belajar siswa dalam rangka membantu siswa memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan sebagai pembimbingan. 3. Menemukan kesulitan belajar dan memungkinkan prestasi yang bisa dikembangkan siswa, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. 4. Menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Terakhir, sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan. Selanjutnya, penilaian pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, penilaian tertulis. Bentuk penilaian tertulis ini untuk kegiatan pembelajaran bahasa hanya digunakan untuk menilai hal-hal yang terkait dengan pengetahuan bahasa. 2. Penilaian produk. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu kerja praktik yang dikerjakan siswa. 3. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Terakhir, penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam satu periode tertentu. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Atau menyimak. Penilaian kemampuan mendengarkan atau menyimak, atau lebih tepatnya komprehensi lisan. Bahan tes yang diujikan disampaikan secara lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran. Masalah yang segera muncul adalah sarana apa yang harus dipergunakan dan bagaimana cara menyampaikan penilaian yang efektif. Perlukah kita mempergunakan media rekaman atau langsung disampaikan lisan oleh guru sewaktu tes itu berlangsung? Tingkat kesulitan wacana, terutama untuk tes, dapat dilihat dari faktor kosakata dan struktur kalimat yang dipergunakan. Isi dan cakupan wacana biasanya mempengaruhi tingkat kesulitan wacana.
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan bahan atau wacana yang digunakan untuk bahan tes menyimak. Pertama, tingkat kesulitan wacananya. Dua, isi cakupan wacananya. Ketiga, jenis-jenis wacananya. Penilaian kemampuan berbicara. Keterampilan berbicara mempunyai banyak kesamaan dengan keterampilan mengarang. Keduanya merupakan keterampilan produktif yang bersifat terpadu. Produktif artinya pada waktu berbicara, orang menggunakan bahasa untuk menghasilkan suatu pembicaraan. Disebut produktif, artinya pembicaraan itu terjadi karena penggabungan sejumlah kemampuan yang menjadi komponen keterampilan berbicara. Nah, komponen-komponen keterampilan berbicara yaitu 1. Penggunaan bahasa lisan yang berfungsi sebagai media pembicaraan meliputi kosakata, struktur bahasa, lafal dan intonasi, ragam bahasa, dan kesantunan bahasa, keruntutan, dan sebagainya. 2. Penggunaan isi pembicaraan yang tergantung pada apa yang menjadi topik pembicaraan. 3. Penguasaan teknik dan penampilan berbicara yang disesuaikan dengan situasi dan jenis pembicaraan seperti bercakap-cakap, berpidato, bercerita. Nah, ini dia contoh model penilaian wawancara. Penilaian kemampuan membaca. Jenis membaca yang sering digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia yaitu tes kecepatan efektif membaca. Dalam kegiatan membaca diperlukan pengetahuan tentang sistem penulisan, khususnya menyangkut huruf dan ejaan. Pada hakikatnya, huruf atau tulisan hanyalah lambang bunyi bahasa tertentu. Oleh sebab itu, dalam kegiatan membaca kita harus mengenali bahwa lambang tulis itu mewakili bunyi tertentu yang mengandung makna yang tertentu pula. Penilaian yang berfokus pada proses pada waktu siswa membaca menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Tingkah laku dalam membaca. 2. Kesulitan menganalisis kata. 3. Kesulitan pemahaman. Nah, berikut ini merupakan skala penilaian membaca nyari. Selanjutnya, penilaian kemampuan menulis. Unsur-unsur yang menjadi bahan penilaian pengajaran menulis adalah sebagaimana yang ditulis oleh Suhendar dan kawan-kawan pada tahun 1997 halaman 17 sebagai berikut. Isu karangan. Isu karangan merupakan gagasan atau ide pengarang yang dituangkan dalam keseluruhan karangan. Biasanya, gagasan ini disebut juga topik atau tema. Yang menjadi penilaian adalah sejauh mana topik atau tema merupakan bahan permasalahan yang menarik. Selanjutnya, bentuk karangan. Bentuk karangan ini berupa surat, laporan, iklan, pengumuman, petunjuk, dan lain-lain. Selanjutnya, gramatika. Gramatika atau perangkat kebahasaan yang harus sesuai dengan kaidah yang berlaku serta memenuhi syarat sebagai bahasa tulis. Selanjutnya, ejaan. Ejaan merupakan perangkat sistem yang mengatur mekanisme pemindahan bahasa lisan ke dalam bahasa tulis. Ketepatan ejaan meliputi cara penulisan huruf, cara penulisan kata, cara penulisan unsur serapan, dan cara pemakaian tanda baca. Selanjutnya, kerapian tulisan. Selain unsur yang sudah dijelaskan, biasanya di sekolah dasar ditambah satu unsur yang umum, yaitu kerapian tulisan. Hal ini penting karena siswa sering menulis dengan keadaan kurang bersih, sering dihapus atau kertas tidak diberesin. Penilaian perkembangan kemampuan menulis siswa sekolah dasar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai ragam teknik. Pertama, menulis berdasarkan rangsangan visual. Gambar sebagai rangsangan tugas menulis baik diberikan kepada siswa di sekolah dasar pada tahap awal, tetapi mereka telah mampu menghasilkan bahasa walau masih sederhana. Kompleksitas gambar dapat bervariasi tergantung kemampuan berbahasa pelajar. 2. Tugas menyusun alinea, tes objektif.
Objektif mampu menuntut siswa mempertimbangkan unsur bahasa dan gagasan adalah tugas menyusun alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan, menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang runtut. Model penilaian bahasa Indonesia dalam pelaksanaan kurikulum sekolah dasar. Kajian literatur dan pembahasan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang penilaian yang tercantum pada bab 4 pasal 22 ayat 1 dan Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang penilaian huruf C tentang teknik dan instrumen penilaian. Butir 1 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Teknik tes meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Butir 2 dan teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran. Butir 3. Kompetensi dalam standar isi. Pemerintah menyusun dan memetakan standar kompetensi dan kompetensi dasar minimal untuk semua mata pelajaran yang ada di lingkup pendidikan dasar dan menengah, wajib menyampaikannya kepada peserta didik agar setelah lulus mereka memiliki berbagai kompetensi yang telah ditentukan tersebut. Minimal artinya suatu sekolah karena alasan tertentu diperbolehkan menambah kompetensi tetapi jangan menghilangkan yang ada. Dalam standar isi, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang harus dicapai peserta didik dalam lingkup pendidikan dasar dan menengah dipetakan oleh pemerintah dan dikategorikan berdasarkan satuan pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Berikut adalah contoh gambaran standar kompetensi dan kompetensi dasar minimal dimaksud untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Oleh karena suatu sekolah diperbolehkan menambah kompetensi, maka terlihat ada kebebasan bagi setiap sekolah dasar untuk menentukan kuantitas kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Jabaran standar isi. Dalam upaya mengembangkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar isi dalam pembelajaran di kelas, sebaiknya menjabarkan secara sistematik. Pertama, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah secara bersama menyusun kurikulum sekolah berdasarkan standar isi yang disesuaikan dengan kepentingan daerah dan lingkungan sekolah. Dan kurikulum ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikenal dengan KTSP atau School Based Curriculum. In practice, school-based curriculum development can range from individual teachers interpreting and adapting existing curricula to whole staff working together to create curricula, sometimes with input from students or people from outside the school. Rahel Bolstad 2004. Selanjutnya, ada tabel 1 tentang kompetensi bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Di dalam tabel ini sudah terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Mari kita cermati bersama. Selanjutnya, contoh silabus bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Aspek mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Mari kita cermati bersama. Selanjutnya, ada tabel 1, kompetensi bahasa Indonesia kelas 4 semester 1. Di dalam tabel ini sudah terdapat kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan ajar. Mari kita cermati bersama-sama. Setelah mencermati tabel 1 secara bersama-sama, kami dari kelompok 5 undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya